Persatuan dalam perjuangan. Beberapa hari setelah pembakaran lumbung padi, malam itu, balai desa dipenuhi oleh warga. Dalam suasana tegang dan haru, mereka berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Suara-suara penuh semangat dan keberanian bergema di dalam balai yang sempit. Utin berdiri di depan, menatap wajah-wajah penuh harapan di sekelilingnya. Kita harus memanfaatkan momen ini. Apa yang mereka lakukan pada kita adalah kejahatan. Kita perlu membuat suara kita terdengar lebih keras lagi. Kita akan menggalang dukungan dari luar. Bagaimana caranya, Utin? Tanya Joko, masih penuh emosi setelah kejadian sebelumnya. Kita perlu melibatkan media lebih dalam, membuat laporan tentang apa yang terjadi di desa kita. Kita akan bercerita kepada dunia tentang perjuangan kita, jawab Utin, matanya bersinar penuh semangat. Arkana yang berdiri di sampingnya mengangguk setuju. Kita juga bisa meminta bantuan dari organisasi-organisasi yang peduli dengan isu agraria. Mereka memiliki jaringan yang luas dan bisa membantu kita. Rahayu menambahkan, kita perlu menyiapkan cerita kita. Ini bukan hanya tentang tanah, ini tentang hidup kami, tentang anak-anak kami, tentang masa depan yang ingin kami bangun. Suara dukungan mengalun dari seluruh ruangan. Semangat warga terbangun kembali, api perjuangan menyala di dalam hati mereka. Masing-masing mulai merancang rencana untuk menyebarkan informasi dan menggandeng solidaritas dari luar. Aksi publik, hari-hari berlalu, dan warga mulai melakukan aksi-aksi kecil di luar desa. Mereka membagikan pamflet dan melakukan orasi di tempat-tempat umum, mengajak lebih banyak orang untuk menyadari situasi yang mereka hadapi. Arkana dan Utin berkeliling ke desa-desa tetangga, menjelaskan apa yang terjadi di Mumpe, dan mengajak mereka untuk bersatu. Sementara itu, dukungan dari luar pun mulai mengalir. Beberapa organisasi sosial dan lingkungan hidup mulai melirik perjuangan mereka. Mereka datang untuk mendokumentasikan cerita para petani, mengambil foto-foto ladang yang terancam, serta mendengarkan langsung keluh kesah warga. Semua ini penting. Dunia harus tahu tentang apa yang kita hadapi, kata Utin saat mereka berada di tengah kerumunan yang ramai. Kita bukan hanya melawan perusahaan, kita juga melawan sistem yang telah mengabaikan kita selama ini. Arkana merasakan harapan baru di tengah perjuangan ini. Setiap orang yang bergabung membuat rasa persatuan di antara mereka semakin kuat. Namun, ia juga menyadari bahwa pihak perusahaan tidak akan tinggal diam. Ancaman dan intimidasi pasti akan datang, semakin mendekat. Serangan terhadap warga. Seperti yang Arkana duga, tidak lama setelah meningkatnya perhatian publik terhadap perjuangan mereka, perusahaan mulai melakukan tindakan intimidasi. Beberapa pemuda yang terlibat dalam aksi sosial diancam oleh orang-orang suruhan perusahaan. Di sebuah malam yang gelap, beberapa kendaraan mencurigakan terlihat melintas di sekitar desa, mengawasi gerak-gerik warga. Ini tidak baik, Arkana. Kita harus waspada, kata Rahayu dengan wajah khawatir. Mereka akan mencoba menakut-nakuti kita. Arkana mengangguk. Kita harus tetap tenang. Jangan biarkan mereka melihat bahwa kita takut. Jika kita bersatu, mereka tidak bisa menghentikan kita. Pada malam itu, mereka memutuskan untuk melakukan ronda. Warga dibagi dalam kelompok kecil untuk menjaga desa dari ancaman. Di tengah malam, Arkana dan Rahayu berpatroli di sekitar desa, mendengar bisikan angin dan suara binatang malam yang menemani mereka. Ketika kita bersatu, kita bisa menghadapi apapun, Arkana berbisik, berusaha menenangkan Rahayu. Kita tidak sendiri. Dukungan yang datang. Sementara itu, berita tentang perjuangan warga desa Mumpe mulai menyebar luas. Sejumlah jurnalis dari media nasional mulai meliput kisah mereka. Tulisan-tulisan tentang tanah yang dirampas dan suara-suara tertindas muncul di berbagai platform, menarik perhatian publik. Dari jauh, berita itu sampai ke telinga para aktivis dan tokoh masyarakat. Sebuah organisasi lingkungan hidup yang terkenal menghubungi Arkana dan Utin, menawarkan bantuan untuk menggalang kampanye yang lebih besar. Mereka berencana melakukan aksi demonstrasi di depan gedung perusahaan yang berusaha merampas tanah mereka. Ini saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa kita tidak takut, kata Utin ketika berita itu sampai. Kita akan bawa suara kita ke pusat kekuasaan mereka. Arkana merasakan semangat membara di dalam dadanya. Ini adalah kesempatan kita. Kita akan buktikan kepada mereka bahwa kita akan berdiri hingga akhir. Aksi demonstrasi hari yang ditunggu pun tiba. Warga desa Mumpe berkumpul di depan gedung perusahaan dengan spanduk-spanduk yang berisi tuntutan mereka. Kami bukan pengungsi di tanah sendiri. Tanah kami, hak kami.
Teriakan-teriakan semangat itu menggema, membangkitkan solidaritas di antara mereka. Aksi ini tidak hanya dihadiri oleh warga desa Mumpe, tetapi juga oleh aktivis dari luar daerah yang datang untuk mendukung. Arkana dan Rahayu berdiri di depan, menatap kerumunan yang penuh semangat. Mereka berbagi cerita dan pengalaman, menunjukkan kepada dunia bahwa perjuangan mereka adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar. Jika kita berdiri bersatu, kita tidak akan kalah, teriak Arkana di depan mikrofon, suara penuh tekad. Hari ini, kita bukan hanya mewakili desa Mumpe, tetapi semua orang yang terpinggirkan. Sorakan memenuhi udara, dan Arkana merasa arus semangat mengalir dalam dirinya. Ini adalah saat-saat yang telah mereka perjuangkan, sebuah momen di mana suara mereka didengar. Namun di balik semua itu, Arkana tahu bahwa ancaman masih ada. Bagaimanapun, mereka harus tetap waspada dan bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Ketegangan yang meningkat setelah aksi demonstrasi yang penuh semangat, harapan di hati warga desa Mumpe seolah membara. Namun di balik keceriaan itu, Arkana merasakan gelombang ancaman yang semakin dekat. Perusahaan mulai mengambil langkah-langkah represif. Mereka mengirimkan surat-surat peringatan baru, menuduh warga mengganggu ketertiban umum dan memicu ketegangan di daerah tersebut. Ini tidak bisa dibiarkan, Arkana, ujar Rahayu saat mereka berkumpul di balai desa. Mereka pasti akan mencoba menghentikan kita dengan cara apapun. Utin mengangguk setuju. Kita harus bersiap. Jika mereka melakukan tindakan lebih jauh, kita perlu memiliki strategi untuk membela diri. Di antara kebisingan dan obrolan, Arkana merasa berat di pundaknya. Tanggung jawab yang diemban untuk melindungi desa ini semakin terasa. Dalam benaknya, terlintas bayangan masa depan yang kelam jika mereka gagal. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk tanah, tetapi untuk identitas dan masa depan anak-anak mereka. Strategi perlawanan malam itu, mereka merumuskan rencana. Warga dibagi dalam kelompok untuk menyusun strategi menghadapi kemungkinan serangan dari pihak perusahaan. Diskusi berjalan hangat, berbagai ide bermunculan, dari mempersiapkan aksi lanjutan hingga mencari dukungan hukum. Jika mereka ingin bermain kotor, kita juga harus siap. Kita harus menunjukkan bahwa kita bukan lawan yang mudah, kata Joko penuh semangat. Namun, kita juga harus tetap berpegang pada prinsip. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perangkap mereka. Tambah Arkana, kita harus berjuang dengan cara yang terhormat. Warga sepakat untuk melibatkan media lebih dalam. Mereka mulai merencanakan konferensi pers untuk mengungkapkan ketidakadilan yang mereka hadapi, memperlihatkan pada dunia bahwa mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, bukan sekadar angka dalam laporan perusahaan. Aksi represif. Namun, seiring dengan persiapan mereka, perusahaan tidak tinggal diam. Beberapa hari kemudian, ketika warga desa Mumpe sedang berkumpul di balai untuk melanjutkan rencana, sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba menyerbu masuk. Mereka membawa senjata dan mengancam warga yang sedang berkumpul. Siapa yang berani melawan kami? Teriak salah satu dari mereka, suaranya menggelegar, menakut-nakuti. Kalian harus berhenti mengganggu urusan kami. Warga berhamburan, ketakutan dan bingung. Arkana berdiri di tengah, berusaha menenangkan mereka. Jangan takut, kita harus tetap bersatu, teriaknya. Namun ketegangan memuncak, dan beberapa orang mulai berlarian keluar. Rahayu menarik tangan Arkana. Kita harus pergi, ini terlalu berbahaya. Tidak, Arkana menolak. Kita tidak bisa mundur sekarang. Mereka tidak akan bisa terus-menerus menindas kita. Pertarungan memuncak. Beberapa warga berusaha melawan, tetapi mereka jelas kalah jumlah. Suasana berubah menjadi chaos. Arkana merasakan ketegangan mengalir dalam dirinya, napasnya semakin cepat. Dalam kekacauan itu, ia melihat Pak Gonopu yang berusaha melindungi seorang anak kecil dari kepanikan. Bawa anak-anak keluar, teriak Pak Gonopu, suaranya tegas. Kita harus menjauh dari sini. Arkana menggelengkan kepala, berusaha meredam rasa takut. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang tanpa perlawanan. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak takut. Dalam satu momen keberanian, Arkana berlari menuju arah para penyerang. Teriakan keberaniannya mengundang perhatian mereka. Kami tidak akan mundur. Ini tanah kami. Suara Arkana bergetar, penuh keyakinan. Namun ia tahu bahwa keberanian itu tidak cukup menghadapi kekuatan yang lebih besar. Tangan-tangan kasar menariknya ke belakang, dan dalam sekejap ia terjatuh. Rahayu berlari untuk membantu, tetapi mereka terhalang oleh sekelompok penyerang. Shh, pertolongan tak terduga. Tiba-tiba di tengah kekacauan itu, suara sirene polisi terdengar.
Beberapa mobil polisi meluncur masuk dan para penyerang segera mundur meninggalkan Arkana dan warga dalam keadaan terkejut. Polisi mengamankan lokasi, tetapi ekspresi wajah mereka tak menunjukkan empati. Ini masalah kalian. Kami hanya melakukan tugas kami. Salah satu polisi berteriak, berusaha menjaga jarak dari konflik. Jangan biarkan mereka pergi, teriak Arkana, marah melihat penyerang melarikan diri. Mereka telah menyerang kami. Polisi hanya menatap mereka dengan acuh, seolah tidak peduli pada ketidakadilan yang dialami warga desa Mumpe. Dalam keheningan yang kembali mengisi udara, Arkana merasakan patah semangat. Namun ia tidak bisa membiarkan dirinya terpuruk. Kesadaran baru. Setelah malam itu, Arkana dan warga berkumpul kembali di balai desa. Suasana hening, namun rasa persatuan semakin menguat. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya pertempuran untuk tanah, tetapi perjuangan melawan sistem yang telah menindas mereka. Ini bukan hanya tentang kita lagi. Ini tentang semua orang yang pernah terpinggirkan, kata Arkana, suaranya tegas. Kita tidak akan berhenti sampai keadilan dicapai. Utin mengangguk setuju. Kita perlu memperkuat suara kita. Jika mereka tidak akan mendengarkan kita, kita akan membuat mereka mendengar dengan lebih keras. Malam itu, mereka merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Konferensi pers akan tetap dilaksanakan, tetapi mereka juga perlu meningkatkan tindakan preventif dan menjaga keselamatan warga. Momen ketidakpastian kini menjadi panggilan untuk bersatu. Melangkah maju. Seiring malam merayap, Arkana duduk di teras rumahnya, menatap bintang-bintang di langit. Dalam keremangan malam, ia merasa beban di pundaknya semakin berat, tetapi juga semakin jelas. Dia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh komunitas yang dicintainya. Ini adalah awal baru, gumamnya pada diri sendiri. Kami tidak akan menyerah. Dengan semangat yang membara di dalam hati, Arkana tahu bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai. Meskipun ancaman masih membayangi, ia merasakan harapan baru yang mulai tumbuh di tengah gelapnya malam. Bab 6 ini menunjukkan kekuatan persatuan dan ketegangan yang meningkat di antara warga desa Mumpe saat mereka menghadapi ancaman dari perusahaan.